Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Masih tetap semangat kan? Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, yaitu pelajaran IPA tema 2, subtema 1. Semua anak-anak ibu silakan buka buku IPA-nya. Kita sama-sama buka halaman 19 ya. Kamu nanti ikuti dengan membaca buku, kemudian sambil dengarkan ibu ya. Oke, baiklah. Katanya di sini matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ya. Jadi matahari itu adalah sumber energi yang paling besar di bumi. Kenapa? Karena matahari ini adalah sumber energi yang paling banyak kita gunakan. Nah, contohnya apa? Contohnya untuk mengeringkan pakaian, ya, untuk menjemur ikan, untuk menjemur hasil panen seperti padi, jagung, ya. Kemudian apa lagi? Ya, untuk menguapkan air laut, untuk membuat garam, ya. Nah, selain itu, energi matahari ini juga bisa ditangkap, ya, oleh suatu alat, kemudian dia akan dirubah menjadi energi listrik. Apa nama alat tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, betul ya. Nama alat yang bisa mengubah energi matahari ini menjadi energi listrik itu adalah panel surya. Ya, apa itu panel surya? Panel surya adalah alat yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, bagaimana caranya? Panel surya ini akan menangkap cahaya matahari, bukan cahaya matahari tapi panas matahari, kemudian akan mengolahnya dan merubahnya menjadi energi listrik. Enak ya? Oke, makanya sering kita dengar katanya ada PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa dikatakan PLTS? Karena sumber energinya itu adalah surya. Surya itu adalah matahari. Ya, nak ya? Oke, nah untuk tumbuhan, matahari ini juga digunakan untuk proses fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Iya, betul. Fotosintesis itu adalah proses memasak makanan sendiri oleh tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu bisa memasak makanannya sendiri dengan melalui proses fotosintesis. Jadi mereka ataupun tumbuhan itu menggunakan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, manfaat matahari untuk tumbuhan itu untuk apa? Iya, jawabannya adalah untuk membantu proses fotosintesis ya. Oke, itu dia untuk energi matahari ya. Untuk hewan, ternyata energi matahari itu juga berguna loh. Untuk apa? Iya. Ketika badan mereka ataupun ketika bulu ataupun tubuh mereka basah, maka mereka akan berjemur. Dengan berjemur maka tubuh mereka akan terasa hangat dan badan mereka ataupun bulu-bulu mereka yang basah tadi bisa menjadi kering. Jadi matahari itu berguna untuk semua makhluk, baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas energi yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dari energi matahari itu adalah energi angin. Energi angin ini juga banyak digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya ataupun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yang pertama, ketika kamu main layangan, bagaimana layangan kamu itu bisa terbang? Iya, tentu karena adanya hembusan angin ataupun energi angin, ya. Kemudian kapal layar. Kapal layar bisa bergerak karena ada energi angin. Energi angin ini akan mendorong layar, ya, layar dari kapal itu sehingga layar kapal itu menjadi bergerak. Jadi kemana hembusan angin itu, kesitulah arah gerak kapal itu, ya. Nah, energi angin ini bisa dirubah menjadi berbagai bentuk energi. Yang pertama yaitu di sini dikatakan di halaman 19, yang pertama energi angin itu bisa dirubah menjadi energi kinetik. Tahu energi kinetik? Iya. Energi kinetik itu adalah energi gerak. Ya, contohnya adalah
angin laut yang mendorong kapal laut, ya. Kemudian yang kedua, energi angin juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Ya, sama seperti energi matahari tadi yang bisa dirubah menjadi energi listrik, ternyata angin juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Tapi bukan menggunakan panel surya, ya, tapi menggunakan kincir angin, ya. Bagaimana caranya? Nah, angin itu akan berhembus, tapi dia anginnya harus kencang, ya. Angin itu akan berhembus kencang, memutar kincir angin. Kemudian kincir angin akan memutar generator, ya, bukan generator tapi turbin, ya, turbin. Kemudian turbin akan memutar generator, maka generator ini akan mengubah energi angin tadi menjadi energi listrik, ya. Jelas ya anak ibu, ya. Oke, jadi itulah yang disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Kenapa dikatakan PLTA? Karena sumber energinya adalah dari angin. Di mana kita sering menemukan PLTA ini? PLTA ini ataupun pembangkit listrik tenaga angin ini kita temukan di daerah yang memiliki hembusan angin yang kencang. Contohnya di mana? Contohnya adalah di Belanda, ya. Belanda itu adalah negara kincir angin katanya. Kenapa dikatakan negara kincir angin? Karena di sana banyak kincir anginnya. Untuk apa mereka membuat kincir angin? Karena di sana mereka menggunakan angin sebagai pembangkit listrik. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, energi angin itu bisa dirubah menjadi energi bunyi. Ya. Contohnya pada trompet. Ketika kita tiup trompet, maka akan keluar bunyi. Ya. Ketika kamu main recorder, kamu tiup, maka dia akan berbunyi. Ya kan? Kemudian saksofon. Tahu saksofon ya? Saksofon itu sama seperti trompet, cuma dia bentuknya dia seperti ini. Ya, dia melengkung ke bawah kemudian ke atas. Itu dia. Itu pun kalau ditiup dia bisa berbunyi. Ya? Jelas anak-anak ibu ya? Oke, sekarang perhatikan bukunya. Untuk latihan 1 halaman 20, dari penjelasan ibu tadi anak-anak ibu sudah pasti bisa menjawabnya, ya. Silahkan jawab nanti latihan 1. Sekarang kita lanjut langsung ke latihan 2 saja, ya. Kita lihat di latihan 2 karena ibu rasa ini lebih sulit dari yang tadi. Kalau yang latihan 1 tidak begitu sulit, ibu rasa kamu bisa menjawabnya, ya. Latihan 2 katanya di sini benda-benda berikut yang memanfaatkan angin sebagai sumber energinya. Yang pertama, apakah dia menggunakan? Iya, betul ya. Semua perhatikan halaman 21 ya, Nak ya. Oke. Ya, yang A itu menggunakan energi angin. Yang B juga menggunakan energi angin. Kemudian yang C juga menggunakan energi angin. Nah, sekarang yang ditanya apa? Tuliskan energi yang dihasilkan. Yang bagian A, yang A itu menghasilkan energi apa? Iya, energi bunyi. Yang B menghasilkan energi, iya, energi gerak ataupun energi kinetik, ya. Yang C itu menghasilkan energi apa, Nak? Itu gambar apa? Iya, itu gambar kincir angin. Berarti kincir angin itu menghasilkan energi, iya, menghasilkan energi listrik, ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Ya. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Bagian A. Energi yang menyebabkan benda di samping dapat terbang adalah energi apa? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Energi angin. Ya. Jadi kalau tidak ada angin, maka layangan itu tidak bisa terbang, ya. Oke, yang B, pembangkit listrik tenaga angin memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan titik-titik pada aerogenerator. Untuk menggerakkan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Iya, betul. Untuk menggerakkan turbin pada aerogenerator, ya. Kemudian yang C, tempat yang cocok untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin adalah di daerah yang bagaimana? Ya, tempat yang cocok itu adalah daerah yang
anginnya kencang. Ya nak ya, daerah yang hembusan anginnya kencang ataupun kuat, ya nak ya. Oke, yang D, pada aerogenerator ya. Di sini katanya aerogenerator itu maksudnya generator yang menggunakan tenaga aero. Aero itu maksudnya itu angin ya nak ya. Jadi ini maksudnya aerogenerator ini generator yang menggunakan angin sebagai sumber energi utamanya ya. Oke, pada aerogenerator perputaran titik-titik menyebabkan generator menghasilkan energi apa? Nah, perputaran apa di sini jawaban yang D? Iya, perputaran turbin menyebabkan generator menghasilkan energi listrik. Ya. Oke. Yang E, energi angin dimanfaatkan oleh gambar di samping untuk apa? Gambar di samping itu adalah gambar apa, nak? Iya, itu adalah gambar perahu layar. Ya, berarti energi angin itu dimanfaatkan perahu layar itu untuk bergerak. Ya. Oke, lanjut yang F. Dari 3 jenis olahraga berikut, yaitu para layang, lompat gala, dan gantole, yang memanfaatkan energi angin adalah para layang. Para layang itu kalau ada ibu pernah lihat orang yang terjun ya, pakai dia seperti ada pesawatnya itu nak. Dia bukan pesawat, cuma ada orang yang bergantung dia. Nah, itulah dia para layang. Itu dia. Jadi di sini dia menggunakan energi angin. Kalau dia tidak ada angin maka dia akan jatuh. Kenapa dia bisa terbang? Karena ada angin, ya. Oke. Sekarang perhatikan yang nomor 3. Perhatikan gambar di samping, ya. Energi apakah yang dimanfaatkan oleh alat tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul. Energi yang dimanfaatkan oleh alat tersebut adalah energi angin. Untuk apa? Untuk berputar. Ya, oke. Itu adalah alat untuk mengukur kecepatan angin ya nak ya. Namanya itu nanti anemometer ya. Bisa dicatat di bukunya, namanya anemometer. Jadi di sini yang B, apa fungsi alat tersebut? Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui kecepatan angin ya. Untuk mengetahui kecepatan angin. Nah, di manakah biasanya alat tersebut digunakan? Alat tersebut digunakan biasanya di tempat yang anginnya bertiup kencang. Ya. Jadi ini digunakan untuk mengetahui seberapa cepat kecepatan anginnya itu. Jadi ketika dia berputar, ini yang bulat ini, ketika dia berputar, maka dia akan alat yang di bawahnya itu, nanti ada alat di bawahnya itu, dia seperti angka-angka. Jadi itu akan menghitung kecepatan angin. Dari mana dia hitung? Ya dari perputaran itunya tadi, yang bagian bulat-bulat itu, ya. Yang bulat yang kamu lihat ada di halaman 21 itu. Nah, ketika dia berputar maka itu tadi anemometernya itu, alat untuk mengukur kecepatan anginnya itu akan menghitung berapa kecepatan angin yang ada di situ, ya. Oke. Kemudian yang nomor 4. Coba perhatikan. Anak-anak ibu pernah nggak lihat gambar seperti ini? Ataupun pernah anak ibu lihat di atas pabrik-pabrik mereka memasang alat seperti ini. Ini alatnya ini dia seperti dia bulat ya. Ini nanti alatnya ini akan terus berputar. Pernah lihat? Iya. Fungsinya itu adalah untuk menukar udara ataupun pertukaran udara. Jadi ketika dia berputar, maka udara yang panas di dalam ruangan itu ya akan dihirup atau akan keluar melalui ini tadi, alat ini tadi. Jadi alat ini nak ada itu lubang-lubangnya di sela-selanya itu. Jadi dia berputar, dia untuk menukar udara yang panas di dalam pabrik tadi keluar. Udara yang panas itu keluar, kemudian udara yang dingin dari luar akan masuk. Itu dia. Ya, sampai sini anak-anak ibu ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, ibu rasa
Sampai di sini dulu penjelasan Ibu ya Nak ya. Oke, untuk kemudian tugas kamu silakan buka bukunya halaman 23 ya. Buka bukunya halaman 23. Jangan sampai salah. Kemarin banyak anak-anak Ibu yang salah mengerjakan. Ya. Sekarang perhatikan halaman 23. Silakan kamu kerjakan penilaian harian subtema 1 nomor 1 ya, ingat ya, nomor 1 sampai nomor 16 ya, nomor 1 sampai nomor 16. Ingat ya, 16 bukan 15 ya. Oke. Ibu rasa cukup sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu bisa nanti menjawab soal-soal yang ada di buku kita ya. Silakan tulis jawabannya saja di buku latihan kamu. Kemudian jangan lupa foto dan langsung kirim jawaban kamu ke Ibu. Tugas Ibu tunggu paling lambat jam 8 malam ini juga. Oke? Bisa ya Nak Ibu ya. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi. Namo Buddhaya.